Inilah Indonesia ini. Seorang profesor bisa seperti ini setelah menyatakan hari ini, habis itu besok ditarik dan minta maaf. Tidak ada tuntutan hukum apa yang sudah disampaikan. Ini terjadi seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya. Jokowi itu uangnya banyak, ada bankernya. Jadi tinggal panggil orang, tinggal kasih uang ya. Ini diduga ya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya tidak lain tidak bukan ya. Pak ya. Bisa diduga dia itu diberi uang, bisa juga diancam, bisa juga segala macam. Inilah Indonesia. Jadi tidak akan pernah Jokowi itu kena apa-apa karena memang semuanya bisa dibayar di Indonesia ini. Dah Jokowi. Untuk mengendorkan ini pertentangan ini, saya membuat pernyataan sikap, ini pernyataan Sofyan Effendi terkait dengan informasi yang tersebar dari live streaming di kanal YouTube. Berjudul Langkah Update tentang judul mantan rektor UGM buka-bukaan pada tanggal 16 Juli 2025 tentang ijazah atas nama Bapak Joko Widodo. Saya menyatakan bahwa pernyataan rektor UGM Profesor Dr. Popa Emilia tertanggal 11 Oktober 2022 memang sesuai dengan bukti-bukti yang tersedia di UGM. Jadi itu yang harus dipegang oleh semua anggota hukum universitas kan. Sehubungan dengan itu, saya menarik semua pernyataan saya tentang dalam video tersebut, dan saya mohon agar wawancara dengan dalam kanal YouTube tersebut agar ditarik dari peredaran. Jadi ini karena saya tidak menyangka itu live streaming. Profesor Sofyan Effendi, ya kan, mantan rektor UGM, ya kan, menarik pernyataannya tentang ijazah palsu Jokowi. Itu sudah ada tekanan. Saya sebagai rakyat melihat ini adalah ancaman. Jadi beliau diancam, makanya dia menarik pernyataan beliau, ya kan. Jadi dalam hal ini rakyat sudah tahu, nggak perlu diancam-ancam dia. Kalau memang sudah ijazah palsu ya sudah selesai, ya kan, rakyat juga mengerti. Jadi jangan ada penekanan terhadap Profesor Sofyan Effendi, mantan rektor UGM itu, yang dia nyatakan bahwa ijazah Jokowi itu memang dipalsukan di pasar pramuka. Nah, rakyat sudah mengerti, ya kan, dalam hal ini tanpa ditarik pernyataannya Profesor Sofyan Effendi, rakyat itu sudah lebih tahu, ya kan, rakyat sudah mengerti dalam hal ini. Saya sebagai rakyat, ya kan, yang benar katakan benar, yang salah katakan salah, itu saja, ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya paham kok Pak, memang sulit mempertahankan idealisme soal pernyataan atau pengakuan sejenis itu, karena memang pertaruhannya adalah hidup dan keselamatan diri sendiri termasuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi prediksi netizen terhadap Profesor Sofyan Effendi yang menarik lagi ucapannya, ya, dimana kemarin beliau membongkar semua habis rahasia Jokowi, kebohongan Jokowi. Nah, penarikan statement oleh Profesor Sofyan Effendi dinilai janggal ya. Jadi menurut netizen beliau ini diintimidasi. Ternyata ya, kalau kita baca dilansir dari glora.co, tarik ucapan soal ijazah Jokowi, Profesor Sofyan ex-rektor UGM khawatir anak istrinya. Jadi selama ini ya, dugaan netizen terhadap Profesor Sofyan Effendi bahwa beliau mendapatkan intimidasi atau ancaman itu benar ya. Jadi beliau memang khawatir terhadap anak istrinya, sehingga beliau harus mencabut kembali statement yang beliau sampaikan bersama Rizmon Sianipar kemarin ya. Walaupun Profesor Sofyan Effendi sudah menarik ucapannya, tetapi sudah tersebar di mana-mana, bahkan sudah viral menyangkut tentang ijazah palsunya ya. Jadi Jokowi tidak bisa berkelit lagi, karena juga beliau ya khawatir pendukung Jokowi ini melaporkan ke polisi ya. Jadi ada 12 nama terlapor dalam kasus ijazah Jokowi ini. Siapa aja? Coba kita lihat ya, ini dilansir dari teropongsenayan.com. Pada hari Senin 14 Juni 2025 saya menerima tembusan surat pemberitahuan dimulai penyidikan SPDP dari Polda Metro Jaya. Surat itu mengejutkan banyak pihak karena memuat daftar 12 nama yang dilaporkan sebagai terlapor dalam kasus yang berkaitan dengan dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Nama terlapor dalam SPDP Polda Metro Jaya berikut adalah nama-nama yang disebutkan sebagai terlapor. Di nomor 1 Egy Sujana, 2 HM Rizal Fadilah, 3 Kurniatri Rohyani, 4 Rustam Effendi, 5 Damai Hari Lubis, 6 KRMT
Roy Suryo. 7. Rismond Hasilwan Sianipar. 8. Tifauzia Siasuma. 9. Abraham Samad. 10. Mikhail Benjamin Sinaga. 11. Nurdin Noviansyah Susilo. 12. Ali Rido alias Aldo Husin. Ini Babe Aldo. Jadi di sini ada 2 orang yang dianggap kok bisa juga masuk di dalam terlapor ya, laporan Jokowi, yaitu Mikhail Benjamin Sinaga ini yang punya Sentana TV, dan juga nomor 12 yaitu Ali Rido alias Babe Aldo ya. Jadi Babe Aldo juga ikut menjadi terlapor ini ya. Sampai di channel beliau juga akhirnya mereaksikan hasil pemanggilan dari Polda Metro Jaya ini. Nah, Muslim Arbi akhirnya ya buka suara. Beliau mengatakan, kami menilai bahwa pengusutan terhadap para pelapor dan kritikus justru dapat mengancam demokrasi dan kebebasan berpendapat. Bila pertanyaan publik justru dikriminalisasi, maka demokrasi berada di ambang kehancuran. Polri dengan slogan presisi di bawah pimpinan Jenderal Listio Sigit Prabowo seharusnya menjunjung profesionalitas dan netralitas. Demokrasi tidak bisa tumbuh dalam atmosfer ketakutan, intimidasi, dan represi. TPUA tetap mendesak agar 1. Ijazah asli presiden ditampilkan secara terbuka dan dapat diperiksa secara forensik. Kasus ini ditangani secara imparsial, transparan, dan akuntabel. 3. Aparat penegak hukum menghentikan kriminalisasi terhadap pelapor dan pengkritik. Kami akan terus bersuara demi tegaknya kejujuran dalam kepemimpinan, kebenaran dalam hukum, dan integritas dalam pendidikan nasional. Jadi inilah ya yang dikhawatirkan oleh Profesor Sofyan Effendi, takut juga menjadi bagian terlapor ya dari pelapor. Jadi Sofyan Effendi, mantan rektor UGM ini, beliau khawatir ya bisa-bisa keluarganya terancam dan beliau dilaporkan ya atau bisa dikriminalisasi seperti 12 orang yang terlapor tadi kita lihat ya. Di sana tadi ada Babe Aldo dan juga ada Michael Sinaga Sentana TV. Padahal mereka hanya memfasilitasi ya, membuat podcast ya, tapi mereka ikut menjadi terlapor. Jadi ini suka-suka Jokowi ya, dia mau lapor siapa kek ya, jadi suka-suka Jokowi. Jadi itulah ya demokrasi di Indonesia ini. Jadi kalau misalnya ada yang kritis ya, itu bakal dibungkam, dan ini terjadi kepada Profesor Sofyan Effendi, dan benar-benar ini cukup miris sekali ya. Jadi kalau misalnya ada yang bersuara membuka habis-habisan rahasia tentang dugaan ijazah palsu Jokowi, maka mendapat intimidasi. Dan kita lihat juga ya, Prabowo tidak berdaya melawan ini semua ya. Jadi banyak masyarakat maupun netizen berharap supaya Kapolri ini bisa segera diganti ya, sehingga tidak ada stigma di masyarakat bahwa Kapolri ini memihak kepada Jokowi. Jadi seperti pengamat politik tadi yaitu Muslim Arbi berharap Polri itu presisi ya, melihat kasus ini benar-benar transparan dan akuntabel ya, tidak berpihak. Jadi benar-benar hukum ditegakkan. Itu yang diharapkan oleh masyarakat. Tetapi masyarakat menilai ini tidak bisa jalan kalau masih Kapolrinya Listio Sigit Prabowo. Karena beliau adalah orang Jokowi yang pernah dilantik oleh Jokowi. Dan sekarang pun di era Presiden Prabowo beliau belum diganti. Dan ini semakin memperkuat bahwa 12 orang tadi itu bakal menjadi tersangka dugaan ijazah palsu Jokowi. Ada komentar dari netizen, kejanggalan dan keanehan pencabutan pernyataan Profesor Sofyan Effendi, tidak menyangka live streaming di YouTube disebar secara luas. Kalau itu pembicaraan sesama UGM internal sih oke. Jadi poinnya yang diucapkan beliau di YouTube Bang Rismond itu semuanya benar, tapi nggak boleh dipublik. Jadi menurut netizen di sini ya. Jadi harapan sebenarnya dari Profesor Sofyan Effendi bahwa apa yang disampaikan beliau itu sebenarnya benar ya, fakta. Tetapi beliau itu tidak mau disebarkan secara publik. Itu hanya internal UGM saja, termasuk Rismond Sianipar di dalamnya, karena beliau alumni UGM. Baik ya, coba kita dengar ya, ini pernyataan dari Said Didu ya, seperti apa. Intinya kira-kira begitu, tidak membantah apapun yang dinyatakan, hanya menyatakan, kira-kira kalau sesederhanakan menyatakan, informasi dari UGM itu yang dipegang adalah yang dari rektor. Itu kan kira-kira begitu kan. Nah, di website UGM tadi kan terbaca juga bahwa yang dianggap benar itu adalah pernyataan Rektor Emilia tanggal berapa Februari gitu kan, itu yang. Nah, sebenarnya cerita ini saya sudah dapat waktu saya berkunjung diskusi di UGM tanggal 5 Desember 2024. Pak Sofyan Effendi sudah menjelaskan ini. Cuma saat itu Pak tahan aja dulu Pak. Ini kan maksudnya
kasus ijazah palsu ini belum menggema saat itu. Nanti sayang informasi ini kalau ini terjadi. Nah, saya dekat sekali sama Sofyan Effendi, dekat secara pribadi dekat, dan saya katakan integritasnya saya bisa jamin, tapi memang bukan aktivis yang biasa menghadapi tekanan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa sih yang dengan perubahan itu, apa yang terjadi sebenarnya? Apakah masalah ijazah palsu ini berarti menyebabkan pencabutan pernyataan itu berubah menyatakan bahwa ijazah Jokowi memang asli? Tidak. Nah, karena begini, informasi yang disampaikan Profesor Effendi itu memunculkan, melengkapi semua puzzle yang hilang, yang belum lengkap tentang ijazah Jokowi. Nah, pertama, kan muncul pertanyaan tuh, kan pernah Jokowi menyatakan IP saya kurang dari 2. Betul. Pernah kan? Iya. Pak Mahfud MD yang pernah itu yang bicara pada waktu itu. Bagi kita yang biasa kuliah, IP kurang dari 2 itu DO dong. Iya. Nah, ya kan? Iya. Ternyata IP 2 kurang dari 2 itu berubah menjadi sarjana muda, hanya boleh sampai sarjana muda, ya kan? Dari S1. Nah, itu pasal pertama. Bahwa betul Pak Joko Widodo di bawah 2. Karena di bawah 2 itulah, maka tidak boleh menjadi sarjana, tidak boleh menjadi insinyur. Ya kan? Nah, pasal kedua yang hilang, yang terbuka juga adalah dari ini Bareskrim yang dikemukakan dari transkripnya dia bahwa nilainya itu memang di bawah 2. Banyak C dan D-nya ya, lebih banyak C dan D ya. Ya, dan di situ ditulis memang untuk sarjana muda. Baik, coba kita baca ya. Ini ada tulisan ya dari Dr. Tifa di akun X-nya terhadap penarikan pernyataan dari Profesor Sofyan Effendi. Nah, Dr. Tifa ya menulis caption, Profesor Sofyan Effendi tidak perlu dilibatkan lagi dalam kasus ijazah. Beliau sudah sepuh, harus kita lindungi dan kita hindarkan dari akhir yang buruk. Misalnya ada ancaman atas kebijakan beliau di masa lalu dan sebagainya. Pencabutan pernyataan Profesor Sofyan Effendi saya baca sebagai cara Allah untuk menutupi dan melindungi beliau. Jadi Dr. Tifa ini ya setuju dengan Profesor Sofyan Effendi, mantan rektor, untuk mencabut pernyataannya. Karena menurut Dr. Tifa ya beliau sudah sepuh, jadi tidak perlu dilibatkan lagi dalam kasus dugaan ijazah palsu ini. Cukup satu kali pernyataan jujur beliau yang sudah beredar menjadi data digital abadi yang tak akan terhapus dengan surat pernyataan dan klarifikasi apapun berikutnya. Itu sudah cukup. Allah selalu bekerja dengan caranya yang maha luar biasa. Kebenaran itu miliknya. Kita semua ini, Roy, Rismon, saya, Egy, Rizal, Kurnia, dan kawan-kawan hanyalah alatnya. Apa yang sudah disampaikan oleh Profesor Effendi, Sofyan Effendi, menjadi bukti digital ya, bahwa itu tidak bisa dibantah. Nah, ini ada pernyataan juga ya dari Rismon ya, Sianipar menceritakan tentang kronologi sehingga Profesor Sofyan Effendi akhirnya ya membeberkan fakta tentang dugaan ijazah palsu Jokowi. Karena teman-teman pastinya sudah banyak menyaksikan media-media mainstream yang memberitakan soal surat dari Profesor, surat pernyataan Profesor Sofyan Effendi ya, Sofyan Effendi, Rektor UGM tahun 2002 sampai 2007. Nah, teman-teman, saya berpesan untuk video ini karena dirasa sangat penting. Jadi dimohon jangan ada yang di skip ya Bang ya. Ya. Jangan di skip, saksikan, bisa didengarkan dan dibagikan. Ini original, kita lakukan secara live stream untuk menjawab itu semua. Oke Bang, kita masuk ke pertanyaan inti langsung kali ya. Nggak usah, awal muasal dulu kenapa bisa ketemu Prof. Nah itu dia, maksud saya itu udah masuk kategori pertanyaan inti ya. Di podcast itu yang viral, yang sudah dikutip media mainstream 2 hari lalu ya, kemarin tanggal 16 ya, 16 Juli itu 16 Juli ya. Itu cuplikan videonya sudah dikutip di media mainstream, bahkan sudah ada media chat, media online juga yang mengutip dalam bentuk tulisan. Itu kronologisnya seperti apa Bang sampai bisa bikin atau acara kemarin ya, 16 Juli hari Rabu ya. Jadi apa ya, sebelumnya sekitar bulan Mei mungkin, Mei atau Juni itu, kalau tidak salah, saya diberikan nomor telepon oleh Pak Roy Suryo. Nomor telepon dari Profesor Sofyan Effendi. Nah, terus saya mengenalkan diri ke Profesor Sofyan Effendi. Berdasarkan referensi dari nomor telepon itu. Nomor telepon kalau nggak salah ya, diberikan oleh Pak Roy Suryo, tetapi tidak berbalas. Cuma dibalas sekali aja gitu, senang berkenalan dengan Rismon gitu ya, dengan saya. Itu langsung dengan Profesor Sofyan Effendi. Nah berikutnya kalau nggak salah sekitar berapa minggu kemudian
ya saya tidak menghubungi lagi. Terus Pak Profesor Sofyan Effendi menghubungi saya kalau bisa datang ke sini, saya berbicara dengan sejumlah profesor gitu di UC UGM. Berarti abang menerima undangan untuk ajakan suruh datang? Iya. Itu melalui apa? WA? Telepon? Tapi saya tidak bisa karena ada kegiatan di Jakarta. Oh, saat itu abang masih di Jakarta. Jadi saya minta maaf, Prof, saya nggak bisa gitu kan. Nah terus, kemarin ya, pada saat hari Senin tanggal 14 Juli 2025, hari Senin kemarin, saya menyempatkan diri dari Jakarta ke UGM untuk membersamai Mas dari relawan Relagama UGM, Mas Bangun, ya kan, Mas Bangun. Jadi kita bertemu di situ dengan sejumlah alumni UGM yang tergabung dalam Relagama. Nah, ketika itu kita mengantarkan surat untuk untuk Rektor UGM. Mereka meminta untuk bisa berjumpa dengan Rektor UGM Profesor Ova Emilia. Tapi di hari Senin itu abang sudah mengabarkan posisi abang yang sebelumnya di Jakarta, sudah mengabarkan di Jogja kah? Atau bersedia saya untuk juga datang? mendadak dari Jakarta ya, karena memang ingin pulang kampung dulu. Nah, tapi menyempatkan diri ke Jogja. Nah, berkebetulan juga ada acara Relagama UGM di UGM. Jadi bertemu dengan Mas Bangun, terus Mas Ibu dan lain-lain lah begitu ya yang saya sebutkan. Nah, terus di situ ada salah seorang atau salah dua orang dari Relagama ya yang meminta bahwa supaya saya bisa bertemu dengan Profesor Sofyan Effendi itu ya. Nah, terus tapi saya bilang saya harus ke Solo untuk menjumpai Dr. Muhammad Taufik di Solo dan Pak Andika Solo dalam rangka menyusun laporan terhadap Pak Jokowi. Di hari itu belum ada schedule tanggal pasti abang mau bertemu, belum ada. Diminta sore itu oleh salah seorang alumni UGM. Oh, berarti kedatangan abang selain itu selain abang dipersilakan untuk datang dengan profesor langsung, plus juga dengan dari teman-teman Relagama. Iya, jadi Relagama itu yang mengatakan. Iya. Bang, kalau sempat ketemu sama Profesor Sofyan Effendi. Tapi saya bilang mohon maaf, katakan sama Profesor besok. Maksud saya tanggal 15 Juli gitu loh. Sepulang saya dari Solo. Saya nggak bisa, saya ada kegiatan di Solo kan gitu. Nah, saya berjumpa 14 Juli hari Senin siang ke sana. Sepulang dari UGM, saya langsung ke Solo bertemu dengan Pak Andika dan Pak Muhammad Taufik menyusun laporan terhadap Joko Widodo atas penyebaran berita bohong terkait dengan peranan pembimbingan skripsi maupun akademik dari Pak Kasmujo yang disangkal sendiri oleh Pak Kasmujo. Nah, berikutnya hari Selasanya tanggal 15 Juli 2025. Nah, kan barengan kita ya, 15 Juli udah sampai ke Jogja juga, meskipun kita tidak ada rencana juga berjumpa di Jogja. Ketemu di Jogja ini saya secara pribadi nggak ada janji, nggak ada schedule, nggak ada kontak-kontak. Bang, ketemu di Jogja. Kebetulan dari Cirebon ya. Setelah tahu saya di Jogja baru nyusul kan. Tapi pada saat ketemu di Jakarta nggak ada rencana. Nggak ada rencana untuk ketemuan janji. Nggak ada perencanaan. Nah, 15 Juli hari Selasa, ya, 15 Juli 2025. Nah, kita kan bersama itu menyaksikan ya, saya melaporkan Pak Joko Widodo atas penyebaran berita bohong tadi itu terkait Pak Kasmujo. Nah, saya kira itu laporan itu prosesnya ya hari sampai siang saja lah, paling 2 jam gitu kan, nyampe di sana jam 9 lebih. Ada sesi sesi wawancara dengan para wartawan ya, jurnalis sejumlah TV ya. Setelah itu kita masuk, begitulah singkatnya. Ternyata proses itu berlangsung lama, memakan waktu lama sampai sore itu ya? Sampai sore. Udah gitu juga saya harus melayani Zoom beberapa televisi swasta. 4 ya, kalau nggak salah. 4 itu, iNews, Sindo News, Metro TV, dan Jawa Post TV. Yang lainnya saya tolak. Karena overlap gitu ya. Terkait dengan laporan saya tersebut di Polda DIY. Nah, akhirnya saya katakan ke Mas Ilham, salah satu alumni UGM yang tergabung dalam Relagama. Mas Ilham, yang dekat juga dengan Profesor Sofyan Effendi. Oh, itu perantara abang komunikasinya. Mas Ilham tanya kan, Mas, Bang jadi nggak ketemu sama Profesor Sofyan Effendi? Waduh, kayaknya Mas nggak bisa, karena kita nggak menduga ini sampai sore. Udah gitu harus melayani Zoom juga. Akhirnya tunda. Besok bisa nggak? Besok semua acara akan saya tunda. Saya cancel tanggal 16, hari Rabunya, 16 Juli 2025 kemarin, ya kan, hari Rabu. Tapi saya sedikit bang, saya melihat Pak Ilham mengingatkan abang jadi nggak ketemu di Polda DIY itu. Di Polda DIY. Saat itu Pak Ilham adakah yang dijanjikan sama abang nanti akan diinformasikan
kita akan ngebahas tema sesuatu kah? Atau ada informasi sesuatu kah? Mas Ilham, alumni UGM itu menjanjikan bahwa Profesor Sofyan Effendi mau buka-bukaan dan mau direkam dan live gitu loh. Saat itu abang sudah mengkonfirmasi untuk direkam dan di live? Iya, karena saya pikir, oh ya, saya bilang gitu kan, iya bang, gitu kan. Nah terus akhirnya saya katakan ke Pak Ilham, Mas Ilham, mohon maaf lah, Pak Mas Ilham, tolong sampaikan kepada Profesor Sofyan Effendi, hari ini nggak bisa menyebut hari Selasa itu, ya kan, 15 Juli 2025. Besok sajalah, gitu. Pagi, jam 10 pagi, kan dengar sendiri ya itu ya, 10 pagi, saya akan cancel semua kegiatan yang direncanakan, khusus mendatangi kediaman Profesor Sofyan Effendi. Oke, katanya Mas Ilham. Dan biar waktunya lebih panjang tuh pagi. Biar seger juga kita lebih untuk wawancara ya kan, fresh ya kan. Kita mandi dulu, tidur ya kan, baru tanggal 16 Juli hari Rabu, nah kita bersama kan mendatangi itu sesuai dengan rencana kita mewawancarai. Jadi datang berdasarkan undangan dan sudah diingatkan juga melalui Pak Ilham. Mas Ilham. Terus pada saat kita sampai ya di kediaman Profesor Sofyan Effendi, di situ kan sudah ada Mas Ilham. Oh ya. Dan satu lagi Mas Agus ya kalau nggak salah. Abang turun dari mobil itu sudah disambut beberapa teman yang sudah standby di sana. Iya, di sana. Salah satunya Mas Ilham yang mengkonfirmasi sehari sebelumnya kan. Oke. Nah terus kita turun dari mobil, terus langsung disambut itu. Baru kita masuk dan Profesor Sofyan Effendi juga menyambut kita dengan hangat kan, menyalami kita, segala macam dengan cerita dulu sebelum melakukan rekaman tuh cerita dulu gitu. Saat cerita itu apa yang diceritakan dan kenapa rekaman itu belum dinyalakan? Ya itu pada saat ya biasa dong, baru jumpa ya cerita kenalan dulu. Oke. Pak Prof, terima kasih berkenan mau menerima kami, saya Rismon Sianipar kan gitu kan. Terus kita duduk gitu, terus cerita. Tapi saya katakan, Prof, nggak usah cerita dulu lah banyak, nanti energinya habis. Karena saya tahu kan, sudah berusia lanjut kan, Profesor Sofyan Effendi. Bagaimana kalau kita langsung rekam dan live gitu? Abang sudah ingatkan tuh di situ. Iya kan ada sendiri di situ juga kan? Atau sibuk setting-setting saat itu? Mungkin sibuk setting-setting atau nggak aware gitu sama kondisi. Ya itu kan, oke, kata Profesor Sofyan Effendi gitu kan. Akhirnya kan kita setting-setting kan. Kalau saya amatir kan, setting-setting saya sendiri di kanal Liga Academy, terus Mas Ian kan di ini Langkah Update ya, yang viral sekarang, yang semua karena direferensikan. News mengambil Langkah Update karena suaranya dan videonya lebih jernih kan gitu kan. Karena direferensikan juga ya. Nah lalu kita rekam dan di situ posisi saya kan 30 menit pertama itu pada saat wawancara itu kan memang berjalan sesuai dengan pokoknya apa aja yang diceritakan Profesor Sofyan Effendi. Jadi tentang pengalamannya, riwayat pendidikannya, bagaimana mulai mengajar, bahkan sejarah gedung pusat UGM yang sangat megah, menandakan kejujuran dan integritas gitu kan. Itu di 30 menit pertama. 30 menit pertama saya biarkan natural, terus berjalan terus begitu kan. 30 menit pertama lah Profesor Sofyan Effendi bercerita. Kan kita perlu tahu juga sejarah UGM, bagaimana motonya ya. Saya biarkan karena ya saya pikir kapan lagi saya mendengarkan seorang rektor UGM yang 5 tahun ya, 2002 sampai 2007 ya, 5 tahun itu bercerita kepada kita. Kapan lagi? Itu kan kesempatan satu-satunya bagi saya, kan gitu kan? Karena kan ya tahu sendiri Profesor Sofyan Effendi kan masih sibuk menulis, mengajar juga, sepertinya masih mengajar. Jadi kesibukan itu kan, nah disitulah saya manfaatkan untuk mendengar. Ya, sama kan, sekali tuh abang nggak membantah, membatasi atau mengarahkan? Enggak lah, kan bisa ditonton live ya kan, streaming itu di Bali Academy. Tapi di saat kamera nyala, saat itu Profesor itu sudah sadar kalau ini ditayangkan secara live. Sadar kan, saya katakan live gitu loh, ya kan? Kan sambil saat itu kan baca komentar juga. Sebelum memulai diskusi dimulai secara resmi, sebelum kan live-nya kan saya dulu Bali Academy, baru update. Nah, Mas Ian kan setting-setting profesional. Kalau saya kan asal on selesai masalah. Nah, saya live dulu, terus kan ada baca-baca komentar, interaksi gitu dengan ada salam dari Taiwan. Dari A sampai Z dan ditarik semua. Itu kan tidak lazim. Saya misalnya kalau menyampaikan suatu pernyataan, apalagi dalam sebuah podcast, ya tentu yang saya sampaikan harus sebagian besar adalah informasi yang kredibel, yang bisa dipertanggungjawabkan. Baik itu informasi sekunder maupun informasi primer apalagi. Jadi saudara sekalian, this is a question, a big question.
Malah kalau kita lihat cara pandang terbalik ya, ini menegaskan bahwa pasti ada apa-apa dengan soal ijazah. There must be something happen to the diploma certificate of Jokowi. Kalau sekelas Profesor Sofyan Effendi harus menarik semua pernyataannya. Ingat, semua pernyataannya. Dia tidak sedang meralat, tapi menarik semua pernyataannya. Begitu Sobat Rahasialian ya. Jadi beberapa teman merasa shock dengan pencabutan tersebut. Tetapi justru menurut saya ini makin menegaskan there must be something happen. Ya, pasti ada yang terjadi, pasti ada yang ditutupi, pasti ada yang dikhawatirkan. Itu yang bisa kita lihat. Oke, itu satu bagian. Bagian lain, keaslian ijazah Jokowi itu tidak ditentukan oleh pernyataan Sofyan Effendi atau tidak. Pernyataan Sofyan Effendi itu kalau di dalam pembuktian barangkali bisa dinilai sebagai sebuah keterangan saksi atau petunjuk saja, karena dia pun cuma mendengar dari orang lain, ya. Jadi dia bukan yang langsung mengetahui sebenarnya. Yang paling telak sekali lagi saya katakan, yaitu sebenarnya balik saja kepada fisik dari ijazah itu sendiri, yang kemudian digitalisasi oleh Dian Sandi serta ditampilkan oleh Bareskrim Mabes Polri, yaitu foto Joko Widodo yang berijazah, yang berkacamata. Berarti ada sesuatu. Apakah ada tekanan-tekanan politik ataukah ada tekanan-tekanan yang lain ya? Dan kalau benar itu juga beliau menyatakan sepenuh hati, bukan mustahil pernyataan tersebut dapat menjatuhkan kredibilitas beliau dan juga nama baik beliau. Mengapa? Karena apa yang dinyatakan oleh Profesor Sofyan Effendi tersebut itu benar-benar berbalik 180 derajat dibandingkan pernyataan beliau kemarin. Nah, di lain pihak, Roy Suryo CS ya, itu sudah menyatakan banyak hal pada hari ini. Pertama, bahwa Rektor Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Ova Emilia ini sudah dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto untuk kemudian diberi informasi agar menyatakan apa yang sebenarnya terjadi. Selain itu, Roy Suryo juga menyatakan bahwa Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ini juga akan membuat satu pernyataan penting dalam waktu dekat ya. Lagi-lagi masih tentang UGM dan juga ijazah palsu Joko Widodo. Selain itu, sore ini juga ada suatu berita penting juga dari Dr. Tifa dan Roy Suryo mengenai bahwa Betor Suryadi itu memberi informasi kepada Dr. Tifa bahwa dia memiliki video dan juga sudah ada pernyataan dari orang pertama yang membakar pasar Pramuka pada tahun 2024 kemarin ya. Dan yang kedua, orang yang kemudian menyatakan diri bahwa dialah yang mencetak ijazah palsu Jokowi tersebut ya. Ini tentunya ada bisa lihat ya, adanya berhadap-hadapan antara informasi yang dikeluarkan oleh UGM dan informasi yang dikeluarkan oleh Roy Suryo CS ya. Sebetulnya kita berharap ya, setelah adanya pernyataan dari Profesor Dr. Sofyan Effendi kemarin, ini akan cepat mengakhiri hiruk-pikuk mengenai ijazah asli atau palsu Joko Widodo. Namun, karena Profesor Sofyan Effendi mencabut pernyataannya, ini yang kemudian menambah berlarut-larutnya persoalan ijazah palsu tersebut ya. Mengapa? Karena bisa dibayangkan bahwa persoalan ini tidak akan selesai dalam waktu yang cepat ya. Kecuali apabila Presiden Prabowo Subianto dan juga partai-partai politik yang ada di Indonesia ini kemudian juga menyatakan diri bahwa sebaiknya persoalan ini diselesaikan secara cepat ya, dengan menyatakan atas dasar bukti-bukti yang akurat yang dibuat oleh Roy Suryo CS, dan kemudian juga kita bisa melihat juga menilai kembali di pengadilan ya. Dan pengadilannya itu jangan ditentukan oleh pengadilan negeri ataupun pengadilan pidana, tapi pengadilan yang terkait dengan persoalan perguruan tinggi ya. Apa yang saya maksudkan di sini adalah pengadilan yang benar-benar orang yang duduk di situ adalah orang-orang universitas yang tahu persis
apakah sebuah ijazah itu asli atau palsu. Yang juga tadi saya katakan, orang-orang yang mengujinya itu adalah orang-orang yang memiliki reputasi yang sangat baik, tidak tersandera politik oleh siapapun, tidak memiliki kepentingan ekonomi apapun, dan tentunya juga ini bukan terkait dengan persoalan pidana, tapi ini terkait dengan persoalan yang saya namakan persoalan kebenaran, kejujuran. Mengapa? Karena kita tahu mau dikutak-katik dengan cara apapun, mau dianalisis dengan cara apapun, dengan alat yang canggih apapun, mau menggunakan laboratorium forensik di dalam negeri, ataupun ELA di dalam ataupun di luar negeri, sudah pasti ijazah Joko Widodo itu adalah ijazah palsu. Mengapa? Karena apa yang diutarakan oleh Roy Suryo, Dr. Tiva, dan juga Dr. Rismond, ini adalah sebuah analisis keilmuan yang tidak mungkin bisa membohongi kita. Dan juga ini juga menunjukkan bahwa walaupun Joko Widodo itu memiliki kekuasaan politik yang besar, kekuasaan keuangan yang sangat besar, kekuasaan di birokrasi yang juga masih sangat kuat, kekuasaan jaringan yang juga sangat kuat, namun yang namanya ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak bisa bohong. Kita lihat nanti apakah kemudian ada upaya-upaya dari Joko Widodo untuk menyatakan bahwa ijazah dia itu asli. Saya beri contoh ya, apakah kemudian dia akan berupaya mencari kertas ijazah yang dibuat pada 1985 dan kemudian ijazahnya itu dicetak di atas kertas itu, ada benang kertasnya, ada watermarknya, fotonya juga dicari yang asli, dan sebagainya dan sebagainya. Namun, lagi-lagi, apakah kemudian orang akan percaya kepada ijazah buatan baru tersebut ya, dibandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Roy Suryo, Dr. Tiva, Dr. Rismond, Egy Sujana, dan juga teman-teman yang terus memperjuangkan kejujuran dan kebenaran. Kita melihat ya, kalau memang apa yang dikatakan oleh Profesor Sofyan Effendi itu benar, bahwa apa yang diutarakan oleh Profesor Dr. Ova Emilia mengenai ijazah Jokowi tersebut, ada data-data penunjangnya. Kita juga ingin lihat apakah data-data penunjang tersebut ya itu benar-benar valid. Ya. Mengapa? Saya beri contoh misalnya, apakah benar Joko Widodo itu kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada selama 5 tahun? Karena ini kalau memang tidak 5 tahun ya 4 tahun. Dan kemudian apakah teman-teman yang satu angkatan dengan Joko Widodo itu benar-benar kenal dengan Joko Widodo dan kemudian benar-benar berani untuk menyatakan diri bahwa mereka benar-benar teman, bukan teman-teman yang dibayar atau teman-teman yang kemudian tidak berani mengatakan apapun tentang apakah Joko Widodo itu teman satu angkatannya dan ijazah yang dipegang oleh Joko Widodo itu adalah ijazah palsu. Karena Anda juga tahu bahwa Dr. Tiva, Dr. Roy Suryo, dan juga Dr. Rismond itu sudah memiliki paling sedikit 5 bundel ijazah asli yang diserahkan oleh teman-teman alumni UGM yang asli ya. Baik itu dalam bentuk ijazahnya maupun lembaran yang disebut dengan nilai akademik yang mereka peroleh. Karena hanya dengan demikianlah kemudian kita bisa membandingkan apa yang disebut dengan IPK, Indeks Prestasi Kumulatif dari Joko Widodo, dan juga indeks prestasi kumulatif dari teman-teman alumni asli UGM pada tahun 1985. Kita juga ingin menantikan apa yang akan diutarakan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Karena beliau adalah pemimpin pemerintahan, pemimpin negara yang membawahi bukan saja Kementerian Pendidikan Tinggi, Science and Technology, tapi juga beliau juga membawahi berbagai kementerian dan juga institusi pemerintahan lainnya. Kalau kemudian beliau juga tidak berani menyatakan ini, tentunya masih ada satu lagi harapan kita, yaitu menanti sabdo dari Kanjeng Sultan Hamengkubuwono ke-10. Karena beliau adalah orang yang sangat dipercaya, adalah orang yang sangat dihormati di Ngayogyakarta Hadiningrat, dan tentunya si Sultan akan menyatakan apa yang benar dan apa yang salah. Kita nantikan saja siapa yang akan benar, apakah Joko Widodo dan juga jajaran Rektor UGM yang masih mempertahankan kebenaran dalam tanda kutip ijazah yang dipegang oleh Joko Widodo, ataukah teman-teman alumni UGM yang terus memperjuangkan kejujuran dan kebenaran apa yang mereka lakukan. Khususnya Dr. Tiva, Dr. Roy Suryo, dan juga Dr. Rismond. Dan tentunya jajaran mereka